Pernah nggak sih Anda jalan ngelewatin gedung pencakar langit, jembatan yang super panjang, atau bahkan sekedar ngeliat layar HP Anda? Terus sadar kalau semuanya itu terikat sama hukum proporsi yang ketat banget. Seringkali kita nggak nyadar ya, padahal geometri itu bukan cuma sekedar deretan angka atau garis membosankan di papan tulis kelas. Geometri adalah bahasa dasar alam semesta. Ini benar-benar fondasi mutlak dari gimana cara kita melihat, membangun, dan merekayasa realitas itu sendiri. Yuk kita bongkar bareng-bareng aturan matematika tersembunyi yang ngebentuk dunia fisik di sekitar kita. Coba ingat-ingat, Anda pernah nggak ngalamin momen canggung ini? Lagi asyik nongkrong di kafe bareng teman-teman, ngobrol santai, terus pas mau pulang, Anda main ambil aja HP dari atas meja. Bentuknya persis, warnanya sama, letak kameranya nggak ada bedanya sama sekali. Tapi pas mau unlock layarnya, loh kok nggak bisa? Ternyata itu bukan punya Anda. Nah, kejadian sehari-hari yang lumayan bikin malu ini sebenarnya mengilustrasikan konsep pertama kita hari ini dengan sangat brilian, dua objek yang punya bentuk dan ukuran yang benar-benar persis, bagaikan hasil kloningan sempurna di dunia nyata. Sekarang, coba kita balik situasinya. Kita ubah skalanya jadi sesuatu yang jauh lebih masif. Bayangin Anda lagi ngegambar peta sebuah negara. Kita ambil contoh bentangan wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang panjangnya ribuan kilometer itu. Hebatnya, entah gimana caranya, seluruh wilayah raksasa tersebut bisa muat di atas selembar kertas yang sekarang ada di tangan Anda. Ajaib kan? Bentuk negaranya tetap sama persis. Setiap lekukan garis pantainya akurat, tapi ukurannya diperkecil secara proporsional. Di titik inilah rasio dan skala mulai mengambil alih. Jadi, poin paling krusial yang harus kita pegang di sini adalah bedanya dua istilah ini. Di sebelah kiri kita punya kongruen. Kongruen itu artinya identik secara absolut. Bentuk dan ukurannya sama persis kayak HP yang tertukar tadi. Gak kurang atau lebih 1 milimeter pun. Terus di sebelah kanan ada sebangun yang artinya proporsional. Bayangin aja, ini tuh kayak tombol zoom in dan zoom out di kamera Anda. Bentuknya tetap sama, rasionya terkunci rapat tapi ukuran keseluruhannya beda karena ada faktor skala. Sesimpel itu. Oke, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngebahas bedanya identik versus proporsional, terus masuk ke aturan rahasia segitiga sebangun, habis itu kita bahas teorema air mancur, dan terakhir, gimana geometri ini dipakai di dunia nyata. Kita masuk ke bagian pertama, identik versus proporsional. Mari kita lihat langsung perbedaannya. Coba deh perhatiin jajar genjang ini dengan saksama. Hal yang paling bikin takjub dari gambar ini adalah presisinya yang absolut. Anda bisa lihat jelas gimana setiap sisi dan sudut yang berhadapan itu cocok satu sama lain tanpa celah sedikit pun. Sisi yang satu sama persis panjangnya dengan sisi dibangun yang lain. Kenapa hal sedetil ini penting? Karena gini, di dunia teknik atau manufaktur, meleset 1 milimeter aja bisa bikin mesin gagal berfungsi total. Jadi, kekongruenan itu pada dasarnya adalah bahasa matematika untuk sebuah kesempurnaan mutlak. Nah, kalau yang ini menggambarkan kesebangunan dengan sangat manis. Ada segitiga kecil yang bersembunyi di dalam segitiga yang lebih besar. Cuma dengan menarik satu garis sejajar yang memotong segitiga utamanya, kita otomatis bikin versi bayi yang proporsinya benar-benar sempurna dibandingkan segitiga aslinya. Kok bisa gitu? Karena garis sejajar itu mengunci sudut-sudutnya supaya nggak berubah. Ibarat Anda motong ujung sepotong slice pizza, rasio ketajamannya bakal selalu sama persis dengan potongan utuhnya. Keren banget kan? Lanjut ke bagian 2, aturan rahasia segitiga sebangun. Waktunya ngebuktiin proporsi. Di dalam geometri itu sebenarnya ada jalan pintas, semacam trik sulap gitu, di mana kita nggak perlu ngukur tiap sisi pakai penggaris cuma buat tahu dua bangun itu sebangun. Ada 3 aturan emas yang perlu Anda ingat. Pertama, sudut. Bayangin pas Anda nyubit layar HP buat ngezoom foto, kemiringan wajah di foto itu nggak berubah kan? Nah, kalau sudutnya sama, otomatis proporsional. Kedua, sisi. Ini kejadian kalau Anda menggandakan ukuran setiap sisi dengan kelipatan yang sama. Dan ketiga, sudut sisi. Kayak engsel pintu yang dibuka. Selama dua sisi yang menggapit sudut itu diperpanjang dengan rasio yang sama, bentuknya bakal selalu sebangun. Jalan pintas tadi bahkan bisa kita pakai buat mecahin teka-teki sehari-hari. Misalnya nih, Anda mau nempel pas foto secara proporsional di atas karton ukuran 30 x 50 cm. Kalau Anda ngasih jarak kosong 3 cm di kiri, kanan, dan atas, pertanyaannya, berapa sisa jarak di bagian bawah? Daripada repot menebak-nebak, rasio kesebangunan langsung ngasih tahu kita jawabannya. Lebar foto di dalamnya jadi 24 cm. Dengan membandingkan rasio lebarnya terhadap tinggi karton, matematika secara presisi ngungkapin kalau sela di bawah karton itu pasti bernilai tepat 7 cm. Nggak pakai tebak-tebakan, murni proporsi. Kita melangkah ke bagian 3,
Teorema air mancur, sebuah model mental yang sangat dinamis. Oke, saya pengen Anda benar-benar ngebayangin skenario ini di kepala Anda. Karena ini cara paling gampang buat mahamin segitiga siku-siku. Bayangin Anda lagi berdiri di titik sudut paling atas, terus Anda jatohin balon air raksasa lurus ke bawah sampai pecah di garis alas. Apa yang terjadi? Airnya nyiprat dong, terbelah ke kiri dan ke kanan. Nah, ini yang kita panggil teorema air mancur. Daripada pusing ngafalin rumus yang kaku, bayangin aja cipratan air ini. Ketinggian jatuhnya air kalau dikuadratkan, itu hasilnya sama persis kayak cipratan air ke kiri dikali cipratan air ke kanan. Ini murni keajaiban segitiga sebangun, dan magicnya dari visualisasi cipratan air ini adalah gimana dia bisa ngubah hitungan aljabar yang rumit jadi super intuitif. Katakanlah kita lagi nyari panjang sisi tengah yang hilang, sisi km misalnya. Santai aja, nggak usah bingung, cukup lihat ukuran cipratannya. Bayangin, cipratan ke kiri itu 15 cm, dan cipratan ke kanan 25 cm. Ketinggian kuadratnya ya tinggal 15 dikali 25, dapat deh 375. Berarti tinggi aslinya cuma akar kuadrat dari 375. Udah sesimpel itu. Model visual dinamis kayak gini tuh ngalahin metode hafalan rumus manapun. Terakhir, bagian 4, geometri di dunia nyata. Karena ini jauh lebih besar dari sekedar teori di kelas. Terus, buat apa sih kita belajar ini semua? Emangnya kepake di luar ujian matematika? Jelas kepake. Gimana caranya kita ngukur tinggi pohon raksasa di hutan tanpa harus capek-capek manjat bawa meteran? Jawabannya, manfaatin matahari. Coba tancepin tongkat ukuran 1 meter di tanah. Terus, misal bayangannya panjangnya 2 meter. Anda baru aja bikin sebuah segitiga. Matahari itu nyorot pohon raksasa dengan sudut yang sama persis kayak dia nyorot tongkat tadi. Jadi kalau bayangan pohonnya 20 meter, karena sudutnya mengunci mereka jadi segitiga sebangun, tinggi pohon itu pasti 10 meter. Ini bulan sulap. Prinsip yang sama dipakai para insinyur buat bikin peta navigasi yang nyelamatin nyawa dan ngerancang kota-kota modern kita. Malahan, pas Anda ngelihat jembatan gantung yang sanggup nahan ribuan mobil tiap hari, Anda tuh nggak cuma lagi ngelihat baja sama beton. Anda lagi ngelihat jajaran segitiga proporsional yang membagi beban berat secara merata supaya jembatannya nggak rubuh. Penguasaan soal rasio dan proporsi inilah yang jadi nyawa dari pembangunan infrastruktur yang aman yang juga ngedukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dari PBB. Pemahaman soal ruang dan bentuk ini adalah fondasi krusial yang ngejaga peradaban kita tetap berdiri kokoh ngelawan gravitasi, badai bahkan gempa bumi yang parah sekalipun. Nah, sekarang Anda udah paham kan apa bedanya benda yang sekedar identik dengan benda yang secara matematis proporsional? Anda juga udah lihat gimana teorema air mancur bisa mencahin masalah yang kelihatannya ribet dengan sangat gampang. Sekarang, saya punya tantangan buat Anda. Mulai hari ini, jadilah seorang detektif geometri. Coba ubah cara pandang Anda. Pas Anda jalan keluar dan ngelihat rangka atap baja atau gedung-gedung tinggi di sekitar Anda, tanyain ini ke diri sendiri. Apakah bangunan megah itu cuma sekedar keajaiban arsitektur aja? Atau jangan-jangan itu adalah hasil manipulasi super cerdas dari segitiga-segitiga sebangun yang lagi bekerja dalam skala raksasa? Temukan sendiri jawabannya, dan teruslah bereksplorasi.